Ih, Seri. Ada jaringan di Kuba kan Seri? Bagus juga. Bentar, aku pasang headsetku dulu. Suara jalan kedengaran nggak? Halo, Kak Dewi kedengaran nih? Oke, selesai. Tunggu dulu. Kenapa begini muncul? Udah nih. Iya, sudah. Oh, baik, teman-teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat datang di episode 46 di kedengaran suara bukan? Kedengaran di. Dengaran tapi agak berisik. Iya, malu-malu kabila banyak orang. Nggak ada headset juga. Lanjut nih saja. Iya, jadi episode 46 ini kita akan berbincang sama Kak Dewi. Kak Dewi Kamal ya, saya tahu namanya. Kak Dewi. Jadi tema kita di sore hari ini adalah pengaruh bersyukur terhadap kebahagiaan remaja panti asuhan. Sebelum kita masuk ke topik, eh, Kak Dewi sekarang sebenarnya kesibukan tak? Kenapa? Kenapa? Kesibukan tak sekarang apa? Kesibukan Oh, tak kalau sekarang apa? oke. Kalau untuk sekarang saya masih aktif sebagai HRGE di Riara Butko. Jadi Riara itu dia perusahaan di pembuatan kapal pengisi. Jadi dia kantornya ada di Bulukumba sama satu lagi di Labuan Bajo seperti itu. Jadi untuk kesibukan saat ini masih sibuk kerja sebagai HRGE di Riara. Oh, berarti punya tak itu? Apa itu? Ria Botko. Ya, Kita apa? HR pertama. HRGE. Kalau saya nggak salah ingat tadi kita pertama kali bertemu 2019. Iya, yang PPDB part 2 ya. Yang apa Kak? Yang PPDB part 2 kan ya. PWDB. Karena 2019 kayaknya itu PDB yang sampai Toraja. iya. Karena kan sempat pertama yang join di apa namanya di Edu kan 2017, terus yang kayak sempat ke Vakum karena kerja di Sari Roti, terus habis itu balik lagi ke Edu 2019. Itu nih kayaknya yang pertama kali juga join di Educo ya. Tapi sebelum itu pernah Cik mau mention di kampus, enggak kayaknya kali. Enggak kayaknya, karena kalau saya anaknya enggak aktif kasih soalnya juga organisasi, jadi junior itu saya enggak ada aku tahu pada saat di kampus, kecuali anak Psychocare. Di luar anak Psychocare saya enggak tahu sama sekali, jadi baru pertama kali di Edu. Berarti circle Kak Dengarnya yang anak Psychocare, Kak Fani, Kak JJ, Kak Lady. Ya, makanya saya kalau saya ingat kembali kayaknya pernah berinteraksi di kampus deh. Pertama kali pas Educare yang Toraja pindah ke Pinrang. Ya betul. Kalau di kampus sama sekali enggak pernah. Karena kok anaknya aktif di kampus toh, maksudnya aktif organisasi, sedangkan saya tidak. Kapan ada kapan? Saya tidak sebutkan. Baik Kak, ini kan. Oh iya Kak, lupa Kak. Kak, ini tema kan pengaruh bersyukur terhadap kebahagiaan remaja panti asuhan. Boleh diceritakan? Betul. Ambil tema itu. Sebenarnya kalau masalah skripsiku ini lama banget nih sih sebenarnya, maksudku
sudah beberapa tahun yang lalu menjadi agak worry sebenarnya ini apa diundang ke sini gitu, karena semenjak lulus jujur setelah saya selesaikan administrasi sebelum wisuda, sebelum ujian saya tidak pernah lagi baca skripsiku satu kali pun gitu. Baru pada saat diundang ini saya baca lagi sekilas walaupun tidak full. Kenapa saya pilih tema ini? Karena saya mulai tertarik sama psikologi positif itu di semester 3 kalau nggak salah. Waktu itu dibawakan sama Pak Lukman. Terus dia bahas sekilas tentang kebahagiaan, dan menurutku ini materi yang menarik menurutku. Cuman waktu itu belum ada kepikiran kalau misalnya mau ambil tema itu untuk skripsi, karena kan semester 3 masih terlalu awal tuh untuk apa namanya untuk kepikiran masalah Iya, skripsi skripsi. gitu. Skripsi kan betul-betul. Skripsi kan baru anak mahasiswa tuh pikir semester 5 atau kayak pada saat KKN. Tapi memang materi terkait psikologi positif khususnya tentang kebahagiaan mulai tertarik di semester 3 gitu. Terus pada akhirnya setelah KKN kayaknya kalau nggak salah, itu mulai cari-cari judul skripsi. Terus orang-orang kan biasanya bilang kalau misalnya mau ngambil judul skripsi, ambil judul yang sesuai minat gitu. Jadi pada saat dalam proses pengerjaannya tidak terlalu dibawa apa ya istilahnya, dibawa tekanan lah. Maksudnya karena memang kita tertarik sama materi itu, jadi dibawa happy juga searching terkait jurnal dan segala macam. Dan akhirnya saya pilih nih tema terkait kebahagiaan. Terus kenapa akhirnya saya pairing dengan bersyukur, karena bersyukur adalah salah satu aspek yang bisa memunculkan kebahagiaan gitu. Dari bacaan jurnal dan segala macam, menurutku juga materi tentang bersyukur itu sesuatu yang menarik juga untuk dipelajari atau untuk dibaca. Akhirnya saya pilih bersyukur. Lalu kenapa subjeknya itu ke remaja di panti asuhan? Karena kadang suka berpikir kalau misalnya lagi kosong gitu toh, kalau misalnya kayak, kita tahu kalau misalnya kayak lagi di jalan gitu toh, kadang kalau misalnya kayak lihat Kak Panti atau misalnya kayak lihat anak panti asuhan, kadang kayak berpikir sendiri kira-kira mereka bahagia tidak ya kerja di sana, maksudnya tinggal di sana, kira-kira bagaimana sih perasaannya mereka tinggal di tempat yang kalau saya tangkapnya kan dia tinggal dengan orang asing kan, maksudnya bukan keluarganya mereka gitu. Kira-kira mereka bagaimana perasaannya ya tinggal di sana? Apakah mereka merasa happy atau tidak? Walaupun mungkin mereka merasa kalau di sana itu mereka keluarganya, tapi kalau kita kan sebagai orang luar kita merasa mereka tinggal sama orang asing toh kayak gitu. Terus akhirnya itu bisa ambil anak di panti asuhan. Terus kenapa ngambil remaja? Karena remaja kan lebih kalau remaja lebih dinamika psikologinya agak sensitif, terus yang kayak kemudian kayak gitu, maksudnya jadi mungkin agak lebih complicated perasaannya mereka anak-anak remaja yang tinggal di panti asuhan. Jadi akhirnya ngambil tema itu. Terus sebenarnya sih juga sebenarnya kan kalau untuk kebahagiaan sama bersyukur kan sudah jelas-jelas nih ada ininya tuh, sudah jelas-jelas ada hubungannya gitu. Kalau misalnya kita bersyukur ya tingkat kebahagiaannya bisa naik lah gitu. Dan kenapa saya ngambil juga tema ini dua gitu, kebahagiaan sama bersyukur, karena saya orangnya nggak mau terlalu ribet. Jadi akhirnya cari yang tidak menyusahkan saja. Akhirnya ya sudah ambil tema itu. Akhirnya jadilah skripsi saya. Saya kan nggak terlalu mengerti psikologi positif. Jadi psikologi positif ini yang di kebahagiaannya atau di bersyukurnya? Kenapa? Kita kan sing mention tadi psikologi positif. Psikologi positif di sini Kak yang kebahagiaan atau bersyukurnya? Dua-duanya sebenarnya masuk dalam psikologi positif.
kan kalau misalnya psikologi positif, ya kalau misalnya kayak muncul kayak emosi positif, moto itu salah satu bagian dari psikologi positif nih. Karena kan sebenarnya salah satu jenis, nggak tahu istilahnya sih sebutnya jenis gitu lah. Psikologi positif itu kan kebahagiaan. Nah, kebahagiaan itu salah satu aspek yang memunculkan kebahagiaan adalah rasa syukur gitu. Jadi sebenarnya kayak rasa syukur, bahagia, psikologi positif kayak masih dalam satu ruang lingkup sih gitu lah. Istilahnya maksudnya masih berjalan beriringan, tidak 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 saling bertentangan kayak gitu. Terus Kak, ini kan pas saya baca di mata kita kan benar yang kita bilang di pandangan juga seperti itu Kak. Ya jelas kan kalau anak di panti, menurutku anak di panti asuhan itu ya pasti bersyukur dan bahagia menurutku. Bahasa kasarnya kalau saya kan pikiran ya nggak ada di tempat lain, Ya, nggak ada di tempat lain. Apakah memang semua tak di lapangan atau hasil baca berkata memang anak di panti asuhan itu cenderung kurang bahagia gitu. Sering-sering aja sih. Oke. Sebenarnya sih kalau dari hasil penelitianku, sih dari skala yang sudah saya bagikan itu hasilnya mereka bahagia di situ, dan mereka merasa bersyukur tinggal di situ, terus kayak merasa bahagia tinggal di situ. Cuman sebenarnya salah satu istilahnya minusnya penelitianku, karena kan saya kuantitatif ya, maksudku cara ngambil datanya itu dengan berdasarkan skala gitu. Jadi aspek yang terlihat itu hanya aspek yang muncul dalam skalaku gitu. Kalau misalnya seandainya mungkin saya ngambil kualitatif, mungkin akan banyak aspek-aspek lain yang bisa muncul gitu. Maksudnya dinamika psikologi selain rasa bahagia dan rasa syukur akan lebih banyak yang muncul. Cuman karena punya aku kuantitatif dan berdasarkan skala, dan dari hasilnya sih dia merasa bahagia gitu. Cuman ya itu tadi, maksudnya walau alam mereka ngisinya bagaimana, karena kan pada saat proses pemberian skalanya itu tidak on the spot kayak gitu. Jadi mereka itu yang di panti lumayan sibuk juga mereka sebenarnya. Mereka itu biasanya baru ada full kumpul itu kalau misalnya kayak malam gitu. Karena kalau pagi dia sekolah, sekolah, terus kayak sore juga dia ada kegiatan apa gitu, kayak misalnya kayak mengaji atau kayak olahraga kayak gitu-gitu. Jadi pada saat saya bagikan skalaku, saya cuma titip di ibu pantinya gitu, karena misalnya dari mereka juga tidak terlalu tidak mengizinkan kalau misalnya kayak saya langsung bagikan on the spot. Jadi kayak saya nitip di ibu pantinya, terus 1 atau 2 hari saya dihubungi, kalau itu sudah selesai baru dikembalikan ke saya kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau untuk interaksi langsung sama anak pantinya sih lumayan kurang kayak gitu. Karena bukan kualitatif yang interview langsung sama mereka kayak gitu. Jadi kalau misalnya kayak pertanyaan-pertanyaan lain selain yang ada di skala aku, lebih banyak saya tanyakan ke dijelaskan sama si ibu pantinya kayak gitu. Ya, baik. Sebelum saya singgung mengenai ini, saya mau kembali, berarti kebahagiaan kan luas. Betul. Kita mengertikan kebahagiaan itu bagaimana? Kalau untuk skripsiku kemarin itu saya kebanyakan ngambil teorinya dari Ed Diener tentang happiness gitu. Nah, kalau misalnya kayak dari Ed Diener itu sebenarnya sih kalau definisi kebahagiaan itu sebenarnya kan luas dan cenderung subjektif kayak gitu toh, dan bisa dipengaruhi dari beberapa faktor, misalnya kayak dari segi budaya juga itu bisa jadi salah satu faktor gitu. Maksudnya definisi kebahagiaan orang Indonesia dengan orang yang tinggal di luar negeri mungkin agak beda gitu kayak gitu. Dan di jurnal-jurnal yang saya baca pada saat skripsi waktu itu, dia ada juga mendefinisikan definisi kebahagiaan berdasarkan tempat tinggalnya gitu. Misalnya kayak orang Asia definisi kebahagiaannya apa gitu, terus yang kayak orang Barat
definisi kebahagiaannya apa, tapi lupa maka apa definisi kebahagiaan. Yang saya ingat itu Ji. Kayak ada juga definisi kebahagiaan berdasarkan budaya dan segala macam. Cuman kalau misalnya kayak dari kesimpulan definisi kebahagiaan dari berbagai sumber, intinya kebahagiaan itu perasaan yang eh, positif yang muncul dari individu berdasarkan pengalaman-pengalaman dan kepuasan dalam setiap diri individu, kayak gitu. Jadi kalau misalnya untuk kebahagiaan itu ditandai dengan lebih banyaknya muncul emosi positif dibandingkan emosi negatif, seperti itu. Jadi kalau misalnya kayak kalau dari jurnal yang aku baca, nah dari hasil skripsiku juga, orang yang bahagia itu belum tentu dia tidak ada sama sekali emosi negatifnya. Tetap ada, cuman dia lebih banyak muncul emosi positif dibandingkan dengan emosi negatif. Kayak gitu, berdasarkan pengalaman-pengalaman yang sudah dia rasakan atau dialami sebelumnya. Seperti itu. Luas banget sih tadi. Kebahagiaannya luas. Makanya sebenarnya sih kalau untuk kebahagiaan ini tuh, kalau misalnya kayak bahas tentang kebahagiaan akan lebih sempurna penelitiannya kalau misalnya buat dengan pakai kualitatif kayak gitu. Cuman ya karena saya orangnya udah mau ribet, udah mau rempong gitu, terus kayak yang penting lulus kayak ini dengan materi yang yang saya suka, ya akhirnya saya ngambil yang kuantitatif. Karena kan kalau misalnya kan untuk kualitatif juga butuh waktu yang lama kayak gitu untuk dibuat. Tapi sebenarnya kalau misalnya emang mau benar-benar tahu tentang arti kebahagiaan yang sesungguhnya, sebaiknya pakai kualitatif sih sebenarnya. Ada tadi subjektif dia. Terus kalau bersyukur kita definisinya sebagai apa? Kalau bersyukur lebih ke terkait kepuasan sih, terkait kepuasan dalam diri individu. Itu sebenarnya singkatnya kalau misalnya untuk bersyukur lebih ke kepuasan seperti itu. Karena saya kepikirannya kok Kak Dewi ini hubungkan kebahagiaan dan bersyukur panti asuhan. Ya saya kan kebahagiaan dengan rasa memiliki panti asuhan kah atau kayak bagaimana? Mbak bisa kok ulang, Kedengaran, Kak? Mas, agak enggak. Berarti kalau tidak kedengaran, saya ragu. Pertanyaanku ragu kayaknya. Kayak gimana ya? Kayak menggantung di hatiku, Kak. Kita hubungkan kebahagiaan dan kebahagiaan bersyukur. Padahal itulah tadi bahasa kasarnya dalam menurut bersyukur di mereka. Secara tak langsung mereka wajib. Kenapa kita hubungkan bersyukur dari panti asuhannya? Tunggu dulu, saya perjelas dulu pertanyaan mana, siapa tuh salah dengar Kak. Apa maksudmu? Kenapa apa kau bilang? Banyak orang jadi malu di sini. Udah ulang. Lanjut. Ulang pertanyaanmu sebenarnya. Enggak jelas sih pertanyaanmu, takut salah tangkap. Oh ini Kak, kita kan hubungkan kebahagiaan dan bersyukur. Nah, kenapa kita pilih bersyukur jadi variabel keduanya untuk panti asuhan? Okay. Kenapa aspek lain misalnya saling memiliki atau hal-hal yang lain begitu? Oke. Kenapa ngambil Kak? Sebenarnya kalau yang faktor-faktor yang mempengaruhi kebahagiaan itu kan ada banyak toh. Salah satunya bersyukur. Terus yang kayak kalau dari teorinya Ediner yang saya ambil, karena kan teori utama yang ku pakai itu punyanya Ediner. Nah kalau misalnya kayak dari punyanya Ediner itu kalau untuk bersyukur kebahagiaan itu salah satunya bersyukur, terus kepuasan akan masa lalu, terus memaafkan, terus apa lagi ya, emosi positif akan masa depan, mesti ekspektasinya terhadap masa depan. Nah dari keempat atau kelima tadi yang saya sebutkan, nggak tahu bersyukur menurut, nggak tahu saya juga kenapa tertarik sama bersyukur, karena mungkin juga atau muka tahu gitu apa itu bersyukur, terus yang kayak bagaimana caranya orang bisa mendapatkan rasa syukur gitu. Maksudnya untuk diri pribadiku juga ini sih, maksudnya biar bisa Kak juga itu aplikasikan untuk diriku sendiri gitu. Karena kan itu tadi muncul. Oh. Ya. Kenapa Kak lanjut begitu?
Karena kan kalau misalnya yang kayak bersyukur sama aja juga sebenarnya kebahagiaan sesuatu yang abstrak loh, maksudku sesuatu Yes. yang subjektif kayak gitu. Eh, tapi yang itu tadi, maksudnya kayak berharap Kak dengan banyak Kak mungkin baca terkait jurnal terkait tentang bersyukur, setidaknya mungkin bisa Kak belajar juga mungkin bagaimana caranya bisa jadi orang yang bersyukur kayak gitu. Maksudku selain untuk penelitianku sendiri, maksudku ada juga impact yang kudapat untuk diriku sendiri gitu untuk baca-baca tentang teori itu, karena kalau misalnya tidak saya ambil ini di skripsiku, saya tidak bakalan baca. Kayak tiba-tiba saya baca tentang rasa syukur, kan agak ini ya, mesti agak mager gitu ya. Tapi kalau misalnya kayak dipaksakan kini, karena saya ngambil skripsi dan diwajibkan kan untuk baca tentang itu, ya sudah nih saya ambil ini saja tentang itu. Nah, dari bacaan tak bersyukur anak panti asuhan sama umum gitu. Halo Kak. Ya, Wis, lobet kan para saya school. Dari bacaan tak ada perbedaannya antara bersyukurnya anak remaja panti asuhan dan umum gitu. kalau untuk itu sih sebenarnya saya ndak dapat gitu, karena kan maksudnya fokusku itu di rasa syukurnya anak panti asuhan tuh. Jadi kalau misalnya kayak untuk rasa syukurnya eh, apa anak-anak remaja yang di luar panti asuhan, ya tidak bisa Kak dapat karena tidak melakukan Kak istilah penelitian atau tidak bagi Kak skala ke mereka kayak gitu. Mungkin juga itu bisa jadi itu juga mungkin bisa jadi saran sih, maksudnya kalau misalnya ada yang nonton terusnya kayak dia masih mahasiswa, mungkin bisa mungkin ya dibuat penelitian lah tentang mesti untuk membandingkan terkait rasa syukur remaja yang tinggal di panti sama remaja yang tinggal sama orang tua dan remaja pada umumnya kayak gitu. Karena kalau saya ditanya ya, kalau misalnya kayak perbandingannya ya saya kurang tahu ya, karena secara secara data saya tidak bagi ke remaja pada umumnya kayak gitu. Halo, Asmar. Halo. Aduh, saya mute ternyata. Kayak Bisa hilang kita suaramu. jelaskan ulang tadi hasilnya kan tadi sudah kita mention, sudah kita bahas bahwasanya memang bersyukur itu mempengaruhi kebahagiaan. Mm, Nah, gitu Kak. mm. Halo, halo Kak. Terus pertanyaanmu apa? Hilangnya lu. Teleponku, aduh. Halo Kak. Ya, kedengaran. Ya, tadi bersyukur hasilnya adalah bersyukur mempengaruhi kebahagiaan. Bisa dijelaskan ulang Kak? Hasilnya Oke, tadi. jadi salah satu bentuk definisi dari apa? Dari kebahagiaan itu kan suasana hati yang positif berdasarkan pengalaman-pengalaman yang sudah dirasakan tuh. Salah satunya Mi juga itu terkait kepuasan kayak gitu. Jadi kalau misalnya kayak dia bersyukur, dia puas Mi dengan dirinya, otomatis kan emosi muncul emosi-emosi positifnya tuh, maksudku akan terredam misalnya emosi negatif yang dia rasakan, misalnya kayak merasa tidak adil, atau misalnya kayak itu salah satunya yang merasa tidak adil mungkin karena misalnya dia tidak punya orang tua dan segala macam, itu akan teredam sama rasa syukurnya yang akhirnya tuh dia akan memunculkan lebih banyak emosi positif dibandingkan, misalnya dia akan lebih berfokus sama emosi positifnya dibandingkan dengan emosi negatif yang dia rasakan kayak gitu.
saya tangkap tadi Kak, berarti salah satu kendala penelitian karena nggak ada interaksi sama mereka. Ibu panti asuhan aja. Betul. Mm. Seberapa berpengaruh nanti kan itu Kak? Apakah ada potensi bahwa saya hasilnya berubah andaikan secara langsung tidak kasih? Saya sih curiga apa ada. Kalau itu sih sebenarnya, kalau itu pasti ada nih. Kalau sebenarnya itu pasti ada kan, karena kan kalau misalnya saya ada interaksi langsung atau misalnya kayak saya saksikan langsung mereka apa namanya, Isi mereka isi skala aku, bisa Kak lihat langsung ekspresinya mereka tuh, maksud apakah memang itu benar-benar yang dia rasakan sesuai dengan apa yang dia isi atau tidak. Cuman kan ini tidak, saya cuman bagikan terus mereka isi dan saya cuman cuman terima jadinya gitu. Karena itu tadi sebenarnya karena mereka sibuk, lumayan padat juga mereka jadwalnya kayak gitu, sekolah dan segala macam, jadi kayak agak susah kayak juga bertemu langsung dengan mereka. Dan subjekku kan bukan cuma 1-2 orang. Kalau misalnya subjeknya mungkin 1-2 orang masih memungkinkan untuk misalnya diberikan langsung, tapi karena subjeknya banyak, satu panti kalau nggak salah berapa ya, 30 kalau nggak salah, 20 atau 30 orang gitu. Dan itu lumayan susah kalau misalnya mau dikumpulkan anak sebanyak itu dalam satu waktu gitu, sementara mereka punya juga aktivitas yang berbeda gitu. saya lihat di sini kayak 79 itu 3 panti. 3 panti. Ada nggak temuan tak yang lain? Kan biasanya kalau kita sementara mengerjakan data ada temuan perbedaannya, kalau laki-laki kayak begini, kalau perempuan kayak begini, ternyata perbedaannya di panti ini. Kurang jelas suara Mas Mar. Ada nggak temuan lain Kak? Kan biasanya orang kalau mengolah data sih, oh ini perbedaannya laki-laki, perbedaannya perempuan. Apalagi kan kita ada beberapa panti. Jelas perbedaannya, oh panti ini ternyata begitu, panti ini ternyata begitu. Kalau itu tidak termasuk di ini kok, di salah satu hasil penelitian itu terkait kayak misalnya kayak rasa syukurnya atau kayak kebahagiaannya remaja yang laki-laki sama remaja perempuan itu tidak kukategorisasikan kayak gitu, misalnya siapa yang lebih tinggi siapa yang lebih rendah. Saya pertanyaan Remin Kak, jadi mestinya bahaya dulu baru bersyukur atau bersyukur? Bersyukur dulu baru bahagia. Kalau misalnya dia sudah muncul rasa syukurnya, akan muncul juga kebahagiaannya. Kalau kita kan biasanya kalau bisa ya kalau berusaha untuk kedengaran tidak? Tapi agak berisik. Biasanya kan kita berupaya untuk kalau di CI menyederhanakan sekali. Nah kalau bersyukurnya Kak, untuk Kak Dewi ini bisa tidak dijelaskan yang secara sederhana supaya kita gampang begitu bersyukur? Kenapa? Kan, aduh, power off Kak. Ulang pertanyaan Mas Mar. Halo. Coba bicara tidak? Coba bicara. Coba ngomong. Halo, coba bicara Kak Dewi. Halo. Ya, aduh. Kedengaran? Iya kedengaran nggak? Tapi earphone mungkin bermasalah kayaknya. Nah ini Kak, kalau bisa kita kan biasanya kalau iya Kak berupaya untuk bagaimana variabel itu sederhana sekali dijelaskan supaya bisa gampang kita praktekkan. Nah kalau bersyukur Kak, definisi Kak Dewi sendiri supaya saya yang hari ini jadi host, teman-teman yang akan nonton nanti bisa aplikasikan gitu. Oke. Sebenarnya kalau untuk rasa syukur yang kuambil itu dia lebih ini ke hubungannya juga dengan Tuhan. Maksudku
karena kan rata-rata untuk panti asuhan yang ada di Makassar itu dia berbasis Islam, kayak gitu toh, berbasis Islam. Jadi teori-teori rasa syukur juga yang saya ambil itu kebanyakan teori rasa syukur dari uh, istilahnya buku psikologi yang ada Islamnya kayak gitu. Nah, jadi kalau misalnya untuk apa untuk memunculkan rasa syukur berdasarkan teori yang saya pakai itu berhubungan juga berhubungan juga dengan hubungan manusia dengan Tuhan kayak gitu. Salah satunya tuh misalnya kayak dia tidak berkeluh kesah, terus yang kayak dia yakin kalau misalnya kayak nikmat yang selama ini dia dapatkan tuh atau yang kayak dia rasakan itu tuh sumbernya dari Allah gitu, kayak dari Sang Pencipta, kayak bukan kayak dari orang lain. Terus yang kayak misalnya kayak selalu diucapkan kayak terima kasih, kayak alhamdulillah atas apa ya apapun itu yang dia dapatkan kayak gitu. Terus yang kayak pada saat dia rasakan nih bentuk rasa syukurnya itu dengan rasa terima kasih kepada Tuhan, selanjutnya tuh dia keluarkan kayak juga outputnya dengan cara berbuat baik kepada sesamanya gitu, sesama manusia sebagai bentuk rasa terima kasihnya gitu. Saya istilahnya karena saya sudah banyak dapat nikmat ini dari Tuhan, sebagai bentuk rasa syukurku saya keluarkan dengan cara berbuat baik pada sesama dan beribadah ke Tuhan kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau untuk teori rasa syukur yang saya pakai ini mostly itu teori rasa syukur berdasarkan Islami gitu. Karena panti asuhan juga kebanyakan panti asuhan berbasis Islam gitu. Jadi jadi kayak fokusnya ke Tuhan kayak gitu. Kayaknya memang wajar sih Kak kalau kita pakai teori bersyukur yang Kenapa? berdekatan sama wajar. Wajar kalau kita pakai teori bersyukur dengan yang Islami. Karena kan Iya, cenderung betul. budaya bagaimana yang kita bilang tadi. Panti asuhan tak memang kayaknya di sini di Makassar itu cenderung memang erat kaitannya sama agama. Iya, betul. Kak, selain yang satu tadi kekurangannya penelitian yang bisa dikembangkan dari aspek yang sebaiknya kualitatif, bagaimana gitu yang kualitatif, ada nggak misalnya kita temukan kelemahannya penelitian di sini. Oke. Selain sebaiknya tadi tuh kualitatif, yang mungkin juga yang jadi faktor variabel kontrol lah istilahnya tuh, mungkin juga bisa dipakai ini durasi mereka tinggal di panti asuhan itu sudah berapa lama kayak gitu. Karena kan pasti akan berbeda kalau misalnya remaja yang mungkin misalnya kayak lama nih tinggal di panti asuhan, misalnya kayak dia dari kecil, misalnya kayak dia baru tinggal di panti pada saat kayak masuk di usia remaja, misalnya kayak 1 atau 2 tahun, kan pasti beda mereka perasaannya dibandingkan yang mungkin sudah lama nih tinggal di panti kayak gitu. Jadi mungkin itu bisa jadinya kan variabel kontrol juga sih sebenarnya, dikontrol durasinya mereka tinggal di panti itu sudah berapa lama. Jadi ada 2 kuali dan durasi. Betul. Jadi perbaikan. Kalau misalnya ini kan perbaikan untuk menghasilkan penelitian lanjutan. Kalau misalnya kita secara khusus kan biasanya kalau kita sudah baca ini kita lakukan penelitian, kayaknya bagus sekali deh kalau kita meneliti tentang ini. Ada nggak lagi saran lainnya? Suara apa nggak dengar? Maksudnya? Ini kan kita tadi cerita tentang kekurangannya yang bisa menjadi evaluasi untuk perbaikan penelitian. Biasanya kan kalau kita sebagai peneliti ini cenderung menemukan kayaknya bagus sekali deh kalau kita teliti ini. Maksudnya dari judul lain tapi yang masih berhubungan dengan ini ya, dengan dengan oke. Kalau saya ditanya, mungkin saya lumayan puas sih sebenarnya sama penelitianku gitu, kayak saya ngambil kebahagiaan sama bersyukur. Sebenarnya puas banget jika dengan hasil penelitianku, karena memang itu dua materi yang saya tertarik gitu. Cuman kalau misalnya kayak mungkin mau pakai aspek yang lain, tetap pakai kebahagiaan. Cuman mungkin kalau misalnya
lumayan oke kalau misalnya di compare dengan pengalaman masa lalu gitu. Pengalaman kayaknya berat Oh. juga kalau pengalaman. Tetapi lagi sih sebenarnya lebih bagus buat kualitatif. Karena itu tadi saya kalau kebahagiaan memang sebenarnya lebih lebih bagus kalau misalnya ngambil kualitatif kayak gitu. Tuh. Saya tangkap kayak gitu Kak. Mungkin kalau kebahagiaan, kalau umum yang kayak kita pakai konsep umum mungkin kualitatif memang solusinya. Tapi kalau mungkin dikerucutkan lagi Hmm. mungkin sebenarnya kualitatif. Nah, kita ini meneliti ini semester berapa? Semester berapa? Iya, kita teliti. Semester 7 Ji kayaknya deh. Kalau nggak salah, pokoknya setelah KKN langsung jika turun buat nyusun proposal. Dan Kurang kita lebih kerja kayaknya satu semester. berapa? Satu semester, kurang lebih Jadi, satu semester. kenapa bisa cepat ini? Kenapa? Kenapa bisa cepat? Kenapa bisa cepat atas bantuan teman-teman saya? Sebenarnya kenapa juga bisa cepat karena dikerja bareng-bareng gitu, bareng-bareng juga sama teman-teman angkatanku yang lain. Jadi maksudnya saling membantu. Misalnya kayak ada temanku yang lagi kerja toh, misalnya dia minta ditemani pergi ngambil data, terus saya temani. Terus nanti pada saat saya juga butuh ditemani untuk ngambil data, dia juga temani Kak. Jadi mesti rame-rame Ki gitu ya. Jadi terus yang kayak saling tanya Ki juga, sampai mana nih anumu, sampai mana nih penelitianmu, sampai sini misalnya apa kendalamu segala. Itu mungkin sih yang bikin cepat karena kita rame-rame Ki kerja Ki gitu ya. Jadi tidak struggle sendirian. Tapi kenapa yang satu itu sampai semester 7, 14, yang satu itu Kak? Kenapa? Kita kan bilang kerja rame-rame, tapi kenapa yang satu orang itu sampai semester 14? Kalau itu sebenarnya pribadi sih sebenarnya. Kalau itu saya kurang tahu sih juga. Ya udah, nggak bisa Kalau jawab pertanyaan yang itu. selama pengerjaan ini Kak, ada waktu yang kita down begitu, Kenapa? kehilangan motivasi kerjakan selama mengerjakan skripsi, tidak ada nggak waktu down? Nah, ini sih menurut tidak ada karena kan circle tak bagus. Eh, Alhamdulillah sih nggak ada Ji. Jadi maksudku alhamdulillah lancar sekali Ji selama selama pengerjaan. Sebelum turun lapangan Kak Tos sempat sih berpikir gitu, wih bagaimana caranya nih kumpulkan sampai ke panti asuhan gitu. Misalnya kayak harus Kak keliling, terus yang kayak harus eh, keliling dari satu panti ke panti yang lain kayak gitu. Cuman itu tadi alhamdulillah ada Ji teman-temanku yang selalu bantu untuk datang ke panti gitu, selalu support untuk bantu ngambil data. Tapi memang nggak di pantinya itu dilarang betul berinteraksi sama anak pantinya. Bukan dilarang sih sebenarnya, bukan dilarang karena kan saya kalau misalnya pergi ke sana itu kalau nggak sore atau kayak sore kayaknya sih paling sering sore atau siang gitu. Saya nggak pernah kayaknya seingatku nggak pernah malam ke sana gitu. Nah, pada saat saya pergi ke sana, mereka lagi ada kegiatan gitu. Selalu ada itu tadi sekolah, terus kayak ngaji, terus yang kayak pernah juga salah satu panti yang saya datangi juga ada di BTP pada saat saya datang itu mereka lagi ada kegiatan main futsal kayak gitu. Jadi eh, saya nggak ketemu sama mereka. Pun kalau misalnya ketemu cuma satu dua orang kayak gitu. Jadi penghambat kendalanya. Kak ini Hmm. jadi saya masuk ke detik-detik pertanyaan terakhir. Jadi selama pengerjaan ini apa insight yang kita dapat? Kan biasanya sebenarnya itu kita cenderung meneliti untuk menyelesaikan diri kita sendiri sebenarnya. Cenderungnya. Itu tadi sebenarnya sih yang tadi saya bilang maksudnya kenapa saya ngambil rasa syukur karena maksudku kayak mau juga pelajari untuk diriku pribadi bagaimana caranya supaya kita bisa bersyukur terus kayak kenapa saya ngambil kebahagiaan karena saya selain karena tertarik dari lubuk hati yang paling dalam juga sebenarnya mau tahu bagaimana caranya dapat kebahagiaan kayak gitu. Jadi insight yang saya dapat ya mungkin
eh, tadi lebih bersyukur mungkin sih sama hidupku. Maksudku, COVID, misalnya kayak anak-anak yang tinggal di panti asuhan saja merasa puas sih dengan hidupnya tuh. Ya mungkin kalau misalnya kayak dari kita orang dari luar, ih kasihannya ini, tidak ada orang tuanya, terus yang kayak apa-apa harus berbagi karena kan mereka di sana tidak tinggal sendiri gitu, maksudnya tinggal 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 dengan banyak orang kayak gitu. Jadi itu sih sebenarnya kalau untuk apa kayak positifnya untuk diriku pribadi itu sih kayak kayak bisa lebih bersyukur gitu, maksudku fokus ke saja sama apa yang kita miliki gitu, bukan yang tidak dipunyai gitu. Karena kan sebenarnya kalau salah satu aspek yang bikin orang tidak bersyukur juga kan karena kita terlalu fokus sama hal-hal yang di tidak luar kita punya. Karena kan sebenarnya banyak banget di hal-hal positif dari apa yang kita punya daripada fokus sama hal negatif. saya pikir tadi Apa yang aku bilang karena jijinya? berarti memang yang paling besar yang kita dapat adalah pengetahuan kita terkait bersyukur berubah lebih mendalam Ya, dibandingkan sebelumnya. betul. Heeh. Karena sebenarnya kalau untuk rasa syukur juga tuh bisa jadi latih sebenarnya. Walaupun kan sebenarnya kalau dipikir rasa syukur itu timbul dari hati tuh, maksud tuh sesuatu yang tidak bisa dipaksakan. Bilang, ih harus ku bersyukur ini. Tuh. Tapi kalau misalnya kayak dari jurnal-jurnal yang ku baca, itu bisa jadi latih sebenarnya misalnya dengan cara kalau misalnya kita bangun pagi tuh kayak kalau sebagai umat Islam maksud dari teori rasa syukur dari yang teori Islami juga yang saya ambil misalnya kayak dari bangun pagi terus kayak alhamdulillah masih dikasih kesempatan untuk hidup segala macam gitu, terus yang kayak pas bangun sebelum tidur juga kayak gitu kayak alhamdulillah hari ini masih dikasih kemampuan kesehatan kayak gitu-gitu, terus yang kayak bikin jurnal rasa syukur juga misalnya kayak setiap hari eh, bisa tulis hal-hal yang bikin kau bersyukur hari ini kayak gitu, atau misalnya kayak tulis hal-hal yang bikin bahagia untuk hari ini itu dari hal-hal yang simple dari hal-hal yang besar. Jadi tuh ya sebagai anak psikologi pasti kau tahu gitu, maksudku kalau misalnya untuk hal-hal yang kayak gitu kalau misalnya kayak tersugesti untuk bersyukur ya pasti akan timbul sendiri sih rasa syukurnya dari latihan-latihan itu. Oh iya iya iya. Wah, Bicara omong kosong kak. berarti memang seru kayaknya itu kan. Wih, jadi ngajar. Seru sebenarnya sih. Kalau misalnya kayak dibaca kayak materinya, eh, istilahnya rawat jalan untuk bisa bersyukur dan bisa mendapatkan kebahagiaan. Saya kan tidak pernah diskusi sama kita kak mengenai plan ke depannya. Ada nggak plan untuk misalnya lanjut studi untuk melanjutkan yang kita ini? Kalau ditanya mau, tapi eh, apa sih? Maksudku karena lama banget muka ini selesai S1 tuh, jadi kayak untuk mau memulai untuk kayak belajar lagi tuh kayak butuh niat yang kuat. Karena mesti kayak enakan nih kerja tuh maksudku misalnya kayak kalau misalnya kayak lanjut lagi kan harus kayak belajar, terus kayak bikin tesis segala macam. Kayak. Tapi kalau ditanya sebenarnya mau, mak. Kalau ditanya ada keinginan, mau sih, cuman belum Yang akan bekerja kali ini kan karena ada bersyukur sudah bekerja. tekad. Betul. Oke kak, ini kita masuk di sesi akhir. Pertanyaan terakhir saya itu ada nggak yang kita mau sampaikan ke yang nonton nanti? Eh, apa Dan ya? teman-teman jadi dua ini yang akan nonton ini kan recordnya akan saya posting di Instagram dan juga di YouTube. Hmm. Eh, apa nih? Kalau misalnya untuk yang teman-teman yang masih mahasiswa mungkin kalau saranku sebagai yang sudah lulus jangan ambil judul skripsi yang merepotkan kayak gitu. Buat saja yang sesuai minat biar dijalaninya tidak jadi beban kayak gitu. Jadi kayak ya dibawa happy gitu. Terus untuk yang lain apa ya? Gak ada sih sebenarnya Ini untuk kan insight yang spesifik. Ya jangan lupa bahagia saja lah. baik Kak Dewi, terima kasih waktu tak. Hari Minggu ini biasanya hari Minggu kan dipakai tidur.
Oke, Asmar. Banyak waktunya Kak Dewi biasanya kan Kak, masih ada nggak cycle kayak ini, misalnya jurnal kebahagiaan Kak, jurnal bersyukur, masih ada? Masih ada. Oh, kalau masih ada bisa nggak jadi ada statement dari kita bahwasanya kalau teman-teman yang butuh, kan biasanya ada yang bertanya ke kami, Kak bisa dibantu carikan ini referensi ini. Next kalau ada yang bertanya saya bisa langsung arahkan ke kita begitu. Oh, boleh sih sebenarnya. Bisa aja kalau untuk jurnal-jurnal yang saya pakai selama skripsi itu masih ada aja semua, masih full. Jadi ya boleh kalau misalnya ada yang mau minta, mau sebagai bahan bacaan saja kah atau untuk penelitian selanjutnya silahkan. Jago minta kita simpan di, padahal sudah berapa tahun itu tadi. Karena saya suka simpan hal-hal yang tidak berguna, Smart. Tugas-tugas kuliah aku saja yang dari semester 1 itu sampai semester 7 masih lengkap semuanya, masih rapi. Sayang soalnya dibuang 4 tahun, masa setelah lulus dibuangnya juga tugas-tugas, masih tersimpan rapi semuanya. Itu berarti kalau ada yang mau tanya tugas. Baik, Kak Dewi, terima kasih atas waktunya sharingnya bersama kami. Yang teman-teman bisa lihat bahwasanya kalau mau meneliti terkait kebahagiaan dan bersyukur bisa bertanya ke Kak Dewi, minta referensinya. Terakhir dari kami, Kak Dewi, terima kasih lagi sekali lagi waktunya di hari Minggu ini. Di situ waktu tak, ini sebenarnya kan 2 minggu yang lalu kali, 3 minggu yang lalu harusnya live-nya ini. 3 minggu yang lalu harusnya sih kayaknya. 3 minggu yang lalu. Saya bersyukur karena Kak Dewi masih mau. Biasanya kan orang jual mahal. Jadi kemarin nggak bisa jam ini. Kan dipaksa juga ini akhirnya tuh. Kak Dewi, sekian break episode 46. Kita ketemu di break episode 47. Makasih banyak Kak Dewi. Ditunggu. Oke, thank you. Minta maaf kalau ada salah-salah kata dan ada penjelasan yang kurang jelas. Jelas juga. Ya, dadah, Kak. Oke, thank you. Boleh leave me-nya Smart berarti? Iya, kita keluar nih Kak. Oke.